Halo pemirsa, senang sekali saya Intan Arita bisa hadir menyapa Anda dalam Cinta Cerita Wanita. Waduh, senang sekali ya. Dan kali ini kerjasama antara O Channel dengan Woman Radio 94,3 FM. Dan pemirsa, kali ini kita akan membahas mengenai dunia wanita menulis. Nah, kalau berbicara menulis nih, pasti gini, wah ini hanya untuk orang-orang berbakat nih, atau ini hanya untuk orang-orang yang memang jagoan merenung, menghayal. Nah, benar nggak ya kira-kira kayak gitu? Tapi sebelumnya saya ingin menyapa para audiens yang ada di sini nih. Halo ibu-ibu, apa kabar? Baik. Di sebelah kiri saya, waduh pada biru-biru nih. Dari komunitas mana nih ibu-ibu yang ada di sebelah kiri saya? RCFC. RCFC, itu komunitas apa Bu? Rudi kok, Rudin Fans Club yang jago masak di TV itu Mbak. Waduh, bawa masakan nggak Bu buat saya Bu? Bawa bekal dong Bu besok-besok ya. Nggak sempat. Terima kasih Ibu ya udah hadir di sini. Kita kasih tepuk tangan yuk. Kemudian ada dari sebelah kanan saya nih, dari komunitas mana nih Ibu? Woman Street and Co. Woman Street and Co. Ini pasti pada jagoan nulis nih ya. Udah berapa novel atau cerpen? Atau udah berapa lembar curahan hati? Baik, terima kasih juga ya udah hadir di sini ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk semua yang hadir di sini. Nah, sekarang kita juga mempunyai narasumber yang tidak kalah hebatnya karena kita akan berbicara mengenai dunia menulis. Kalau berbicara menulis, tadi di awal saya sudah mengatakan apakah butuh bakat atau tidak. Nah, ini langsung aja nih sama ahlinya nih, ada Mbak Deka. Apa kabar Mbak Deka? Baik. Kemudian juga ada Mbak Ade, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, kalau berbicara menulis, langsung to the point nih. Benar nggak sih membutuhkan bakat gitu untuk menulis? Ya, sebetulnya kalau menurut penelitian-penelitian para ahli, bakat itu hanya kecil sekali kontribusinya dalam menulis. Ternyata, itu karena selama ini kan paradigmanya orang menganggap bahwa penulis itu hanya butuh bakat nomor satu ya. Betul. Ternyata tidak gitu. Tidak dibutuhkan bakat itu hanya sedikit karena menulis itu bagian dari ilmu pengetahuan. Oh gitu. Ya, ada definisinya, ada deskripsinya, ada metodenya, ada tekniknya, ada cara-caranya, Itu. ada rangkanya, ada bagaimana membangun step dari bawah sampai sebuah buku itu jadi pun ada tekniknya. Ada Jadi semuanya bisa tekniknya. dipelajari prinsip. Jadi boleh dikatakan nih semua wanita ini sebenarnya semua orang bisa menulis. Semua Benar bisa kayak gitu ya? menulis, termasuk anak-anak. Termasuk anak-anak Ya. seperti itu ya. Ya, dan tidak ada kata terlambat. Kita bisa mulai kapan aja kita mau. Nah, di siapa ibu-ibu di sini yang suka sama novel atau baca-baca? Pasti pernah kan? Pernah senyum-senyum. Ada kalau baca, wah ini saya banget gitu ya. Gitu. Cuma saya sedikit agak ingin bertanya nih sama Mbak Ade mungkin ya. Boleh. Kalau untuk tokoh gitu, mewujudkan tokoh itu susah nggak sih? Karena kita kan artinya menghayal, tapi daya hayal kita bisa diterima oleh pembaca gitu kan. Menghadirkan sosok tokoh itu ada trik-triknya nggak sih? Sebetulnya sih nggak susah-susah banget ya. Cuma kan biasanya kalau kita udah mau menulis, kita udah ada bayangan di otak kita tuh, oh nanti si A jadi si ini, si B jadi sini gitu. Untuk menghidupkannya, biasanya kita buat kayak seperti catatan kecil. Ya kita sih kalau kasih latihan tuh seperti buat mind mapping. Nah jadi misalnya tokoh si A, kira-kira karakter apa yang mau kita bentuk gitu. Nanti kalau seandainya sudah ada mind mappingnya, sudah kita buat ininya, catatannya si A, misalnya Mbak Intan karakternya judes, misalnya cantik, kaya, begitu Kayaknya ya. itu langsung penilaian pribadi ya. Itu kan contoh. Itu kita buat catatan kecil dulu. Ya. Nanti dengan begitu pada saat menulis kita punya catatan kecil itu dengan sendirinya dia akan hadir di catatan di ketikan kita itu, di tulisan kita itu. Jadi semacam kayak misalnya kalau kita mau buat tokoh itu sudah hadir di bayangan kita, kita buat catatan kecil, saya itu bisa berkembang ya tokoh Ya, itu dengan ya. sendirinya nanti bisa berkembang kalau kita memang sudah terbiasa menulis dengan sendirinya. Kayak kita menceritakan ke orang aja. Jadi tulisan itu sebetulnya apa yang kita omongkan kita buat dalam sebuah tulisan gitu aja. Kalau kita bisa untuk memahami penokohan nih, misalnya dalam cerita kan sudah ada bayangan nih, saya ceritanya mau kayak gini. Sebenarnya peran tokoh itu satu atau dua atau tiga sih biar cerita itu lebih menarik, atau butuh hanya satu aja? Pemeran utama ya, tokoh utamanya di sini maksudnya. Tokoh utama sih mungkin nggak terlalu banyak ya. Sebetulnya penulis itu punya kebebasan ya dalam menciptakan tokoh. Kita boleh menciptakan tokoh yang real, ada juga yang abstrak. Kita kan suka nonton film-film kayak Avatar gitu ya dan sebagainya gitu. Jadi bisa diimajinasikan dan tidak ada limit gitu. Misalnya kita mau buat satu tokoh utama bisa, dua tokoh utama bisa, lebih bisa. Cuman yang biasanya itu adalah satu dua. Satu atau dua ya. Baik. Biasanya. Nanti kita masih akan lanjutkan lagi ya. Kayaknya seru banget ya pemirsa. Dari mulai penokohan aja kita udah dapat trik-triknya nih. Dan ternyata memang kita cukup buat dalam benak kita, kemudian nanti bisa terjadi pengembangan untuk tokohnya. Nah, Anda jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali lagi selain satu ini ya. Tetap di Cinta Cerita Wanita.
Ya, kembali di Cinta Cerita Wanita. Dan yang pastinya ibu-ibu di sini gimana? Udah pada dimakan, Bu? Sudah. Udah kenyang dong ya? Ya, sekarang kita akan lanjutkan bincang-bincang kita dengan Mbak Deka dan juga Mbak Ade. Kalau tadi kita sudah dikasih tips bagaimana cara membuat tokoh, karena tokoh itu penting dalam sebuah penulisan, karena mereka tuh pelakon-pelakonnya gitu ya, Mbak Ade dan Mbak Deka ya. Nah, kemudian sekarang kita tanya ini kalau buat kayak pemula lagi nih, baik karena kan pemirsa saya yakin mungkin nggak semuanya penulis ya. Ini kalau pemula untuk menuangkan ide, biasanya di mana? Nggak mungkin dong langsung medianya cerpen gitu. Ada ide-ide atau saran? Ya, kita sih biasanya kalau untuk pelatihan-pelatihan pemula itu mengajarkannya untuk membuat kayak ya balik lagi ke mind mapping ya, karena itu mempermudah kita untuk membuat kerangka-kerangkanya. Jadi kalau misal kita udah ketemu nih ide, contoh misalnya saya ketemu, aduh kayaknya ini lucu nih, ada tukang becak gitu ya. Tulis apa ya tukang beca? Tukang beca cowok biasa gitu kan. Cari yang apa ya? Oh, tukang beca wanita gitu. Nah, kita langsung buat tuh. Kalau udah ketemu idenya lebih baik tulis. Kita sih tulis. Ada contohnya nih, kayak berapa gimana banyak misalnya? itu tulis kita tulis. Nanti kalau udah selesai ketemu nih, yang mau kita tulis tuh apa? Tukang beca wanita misalnya. Baru kita buat mind mappingnya, temanya apa? Itu bisa jadi beberapa. Contoh ya. Contohnya ada nih. Contohnya kita kasih ya. Ini dikasih tema ya atau ide ceritanya misalnya tukang beca wanita. Terus nanti temanya dia bisa dilihat nih semua yang ada di sini juga pemirsa ada mind mapping ya, ini dibilangnya Mbak Ade. Ya, mind mapping. Mind mapping ya. Nah, nanti misal dari tukang beca wanita ini kita membuat tema apa? Misalnya tentang percintaannya dia. Terus kita kasih judulnya apa satu. Terus nanti buat lagi sebanyak-banyak yang ada di kepala kita keluarkan dalam bentuk mind mapping ini. Nanti kalau sudah baru kita rinci mana yang mau kita buat cerita. Itu untuk yang itu yang sederhana aja dulu gitu. Setelah ketemu satu, baru nanti kita buat tokoh karakter yang tadi penokohannya itu. Tokohnya apa, karakternya siapa, perannya apa antagonis, protagonis, seperti itu. Oh gitu. Baru ntar kalau sudah ada rincian kayak gini kita akan mudah. Lebih mudah untuk yang ya? pemula ya, untuk pemula akan mudah. Oh, nanti buatnya ini, oh karakter ini kita tulis tinggal nulis. Gitu. Oh, nah itu lebih mempermudah lagi nih. Nah, mungkin juga ada tips-tips dari komunitas para penulis wanita di sini bagaimana sih menulis yang baik. Ada yang ingin memberikan tips? Dengan Mbak siapa? Mbak Dia. Oke, Mbak Dia. Mbak Dia gimana sih tips-tips kalau kita ingin menulis? Untuk penulis yang masih pemula, pertama kali menulis, tips dari saya yang pertama adalah motivasi. Kita harus menemukan dulu motivasi kita dalam menulis itu apa. Karena menulis itu butuh waktu lama, kadang bisa berhari-hari, bahkan berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Jadi kita harus menemukan kenapa sih kita ingin menulis. Entah itu karena dorongan dari hati, ataukah mungkin kita butuh uang, ataukah ada sesuatu yang harus kita sampaikan. Itu motivasi yang paling penting. Yang kedua adalah fokus. Kita harus fokus menentukan waktu untuk menulis, karena tidak bisa disambi-sambi dengan yang lain. Harus fokus dan menentukan waktunya. Entah itu hanya 15 menit atau 1 jam, 2 jam. Tapi lakukan itu dengan konsisten dan teratur. Dan yang ketiga adalah, ini jangan juga lupakan bahwa kita harus memberikan hadiah kecil buat diri kita sendiri. Oh, ya. Reward ya buat diri sendiri Mbak. ya. Kalau kita memberikan hadiah kecil, kita juga akan lebih semangat. Nah, setelah itu yang terakhir adalah jangan menyerah. Jangan menyerah. Ya. Cayo gitu ya. Baik Mbak Dia, terima kasih banyak ya. Nah, jadi ada 4 tips nih ya. Pertama motivasi, kemudian juga ada fokus, kemudian ada hadiah untuk diri kita sendiri, dan yang keempat adalah jangan pernah menyerah. Nah, kalau seperti ini hanya pemula saja atau ketika sudah yang senior-senior seperti yang di depan saya ini sudah nggak perlu mapping seperti ini lagi? Sebetulnya kayak saya saja masih perlu ya, masih perlu untuk yang mapping. Ini apa nih? Ini mind mapping tokoh dan karakter. Oh, jadi kita kadang suka yang namanya udah, kalau kita udah terbiasa nulis tuh nulis kan asik banget gitu. Kadang ceritanya suka melenceng kemana-mana. Saya sih masih perlu ini gitu. Jadi kayak track lagi Jadi ya, kayak ditarik ada, lagi. Ya kayak ada polisinya. Oh, ini sampai di sini jangan kemana-mana gitu. Ini beda ya dengan mind mapping tadi ya? Kalau ini beda, ini untuk karakter tokoh ya? dan karakter. Kalau yang mind mapping tadi itu untuk ide ceritanya. Ide cerita ya. Ide temanya mau apa, kita mau buat ide ceritanya apa gitu. Terus kalau untuk yang pemula mungkin latihannya menulis dalam 1 hari itu 1 kalimat aja dulu. Nanti hari besok tambah lagi 1 kalimat lagi jadi 2 kalimat. Besok tambah lagi, asal dia rutin setiap hari.
insya Allah ntar bisa jadi satu cerita. Gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk menulis sekarang medianya udah banyak banget ya. Banyak. Kayak media sosial tuh Betul. bentuk kenarsisan. Itu bisa loh kita mulai kan satu kalimat setiap hari kan. Iya, betul. Coba kalau dipikir dalam kita ngupdate status berapa kali nih penulis, ayo. Nah, pemirsa ada jangan kemana-mana karena setelah satu ini kita masih akan membahas mengenai dunia wanita menulis ini. Tetap di Cinta Cerita Wanita. Iya, kita kembali di Cinta Cerita Wanita. Sekali lagi dong tepuk tangan dong. Waduh, masih tetap semangat kan ibu-ibu? Masih dong. Jadi kita tahu ya gimana cara kita kalau mau curhat kemana ibu? Menulis. Oke, sekarang kita akan berbincang-bincang lagi dengan Mbak Deka dan juga dengan Mbak Ade. Kalau kita bertanya, mungkin pemirsa di rumah tahu ya, kalau penulis itu ternyata nggak cuma wanita loh, ada juga penulis pria. Nah, kita tanya nih, bedanya penulis pria dan wanita itu apa sih? Mbak Deka, Mbak Ade nih. Penulis kan pria juga ada ya? Bedanya antara penulis pria dan wanita apa? Ya, penulis sebetulnya kan bukan hanya pria wanita, anak-anak pun ada ya. Anak-anak penulis ada. anak-anak. Cuman kebetulan di komunitas kita Women Script & Co ini ada penulis perempuan. Ya, sebetulnya mungkin bedanya itu nggak terlalu banyak ya. Kalau dari segi segala macam teori itu sama. Tapi mungkin cara mencurahkannya aja gitu. Mungkin bisa juga sih kalau laki-laki mungkin pria itu lebih ke logika banyak gitu. Kalau perempuan lebih main ke feeling, ke perasaan atau lebih larut perasaannya. Semua bisa ya, laki-laki ya. perempuan nggak masalah. Cuman lebih pada mengolah kata mungkin bedanya. Di pengolahan Kata. katanya, Jadi ya. kalau kita penulis laki-laki dengan perempuan tuh biasanya kelihatan itu dari kalimatnya, dari katanya. Walaupun kadang-kadang ada loh penulis laki-laki yang nama penanya perempuan ya. Ada juga seperti itu. Ada kayak gitu ya? Ada kayak gitu. Sisi berbeda. Berbedanya, gitu. Jadi Enaknya penulis gitu ya, Iya, bisa berubah-ubah ya. Jadi intinya beda-beda tipis. Beda. Tapi mungkin dari segi profesionalisme bisa juga agak ada bedanya. Mungkin Iya. kalau laki-laki di profesi manapun ya lebih fokus gitu. Sementara perempuan kan Terpecah apalagi ya. itu harus mikir yang Kanan, kiri, kiri oke. segala macam gitu. Mungkin lebih pada itu aja. Tapi Gitu ya. secara basically semuanya hampir sama. Hampir sama ya. Oke, Mbak Ade, mungkin ada yang ingin Mbak Ade ceritakan lagi mengenai penulis ini. Ya, jadi Apa tuh? teman-teman ini nanti udah buat sebuah cerita, tapi di mereka dari masing-masing teman ini cuma tulis satu kalimat saja. Oh, cuma tulis satu Tapi kalimat. berantai. Tapi Nah, berantai. Jadi sebuah cerita Jadi sebuah gitu? cerita gitu. Waduh, luar biasa nih. Jadi kata berantai ini dari ini kok ini adalah cerita berantai. Betul, cerita Oke, berantai. boleh. Kita mulai dari Bunda Elmi. Silakan Bunda Elmi. Ya. Iya, Ya, silakan, langsung Bunda. dibacakan. Aku memandangmu saat itu. Ketika kamu berjalan ke kantin sekolah, Angin bertiup semilir memainkan anak rambutmu. Rambut ikal yang sehitam matamu. Senyummu membuat hatiku luluh. Kuberanikan diri untuk menghampirimu dan berkata, "Hai." Kamu menatapku dengan wajah heran. Kamu berpikir aku adalah manusia ajaib. Mungkin karena rambutku yang diikat dengan pita berwarna-warni. Dan kacamata minusku diberi bingkai super besar. Begitu pula bajuku bermotif tabrakan. Sepatuku pun tebal seperti kapal selam. Kulangkahkan kaki, kuulurkan tangan. Dan ingin kugapai dirimu. Mencoba mengalami apa yang kau nilai tentang aku. Aku dan keunikanku. Telah menjadi ciri khasku. Tapi demi cinta, maukah kau jadi pacarku? Akhirnya cuma mengungkapkan rasa Oh, cinta karena ya. rasa cinta dibutuhkan 20 wanita. Sekali lagi yuk, kita tepuk tangan. Emang ya penulis ya, sebenarnya intinya adalah mau mengungkapkan cinta, tapi karena emang penulis jadi kemana-mana ya. Identitas diri disebut dulu dengan kunciran 2. Oke, sekarang kita berbicara mengenai komunitas Mbak Deka nih. Komunitas Women
Script and Co. Ini komunitasnya ada di mana dan aktivitasnya apa aja? Ya, kita komunitas Women Script and Co ini udah berdiri cukup lama, sekitar tahun 2011 ya. Jadi sebetulnya bermula dari teman-teman semua yang ketemu di dunia maya awalnya, dan minat pada satu minat yaitu menulis. Akhirnya kita membentuk sebuah komunitas yang sekarang sudah berkembang hampir 500 member. Membernya ada 500 nih. Dan tidak hanya di Jakarta tapi hampir di seluruh Indonesia dan ada juga yang di luar. Jadi ada yang perempuan Indonesia yang tinggal di Korea, Jepang, Malaysia, Amerika, Australia, Rusia itu udah ada yang gabung di sini. Jadi komunitas kita ini menekankan kepada menulis yang di dalam komunitasnya itu setiap orang sebenarnya boleh ikut, hanya tinggal search aja nanti search engine-nya di Google Women Script and Co, keluar nanti ask to join, asal gendernya perempuan, kita lihat dulu backgroundnya, dia betul-betul minat menulis, itu bisa masuk. Karena setiap hari kita punya jadwal belajar gratis. Dalam grup, jadi ada postingan, kita saling sharing, saling berbagi, saling mendukung, saling menularkan pemikiran. Intinya kita belajar dan produktif bersama. Jadi penulis itu sebetulnya nggak ada saingan, semuanya jujur gitu, nggak ada takut dikalahin atau dikalahkan ya. Nggak ada, jadi semuanya berjalan. Nah, pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena selain satu ini kami masih akan kembali lagi, tentunya akan ada liputan menarik tentang Women Radio. Anda jangan kemana, tetap di Cinta Cerita Wanita. Women Radio 94,3 FM. Ini ada di Menara Imperium di lantai 31 dengan segmentasi pendengar adalah wanita yang kami memanggilnya adalah Modern and Active Mom. Jadi ini memang dekat banget dengan para wanita dan pas banget dengan para pemirsa cinta di O Channel. Kalau bicara tentang program-program yang sudah ditetapkan dari visi, misi, juga strategi di awal tahun, tinggal implementasinya seperti apa pada kesehariannya. Biasanya kami melakukan di meeting program 3 bulanan, ini untuk menentukan 3 bulan ke depan akan melakukan program seperti apa di on air-nya. Kemudian ini juga didukung bukan cuma on air-nya aja, tapi juga tim produksi yang ada di sana juga memberikan support, dukungan untuk membuat expose-nya seperti apa di on air, ini juga bekerja sama dalam satu tim. Tapi selain untuk program on air-nya juga, bukan cuma on air aja yang kami berikan kepada pendengar kami yang kami sapa dengan sapaan Woman, tapi Woman Radio 943 FM juga memiliki acara-acara kegiatan-kegiatan activation di luar on air seperti off air. Walaupun ini adalah sebuah kolaborasi tetap dari on air dan off air, seperti yang sekarang ini sedang kami lakukan adalah roadshow ke-20 sekolah dasar yang ada di Jakarta. Tentunya Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat. Ini ada babak penyisihan yang sedang kami lakukan ke SD-SD. Ada lomba melukis layang-layang, ada puzzle words, kemudian cerdas cermat, dan keunikannya dalam cerdas cermat ini adalah bukan hanya pertanyaan yang diberikan di sekolah saja, tapi kita juga menggunakan konsep live broadcast. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada saat babak rebutan di acara cerdas cermat adalah disiarkan langsung dari penyiar yang ada di studio. Dan ini masih berjalan. Dan babak penyisihannya nanti akan mendapatkan perwakilan-perwakilan dari sekolah dasar se-Jakarta untuk kemudian kita masukkan ke dalam sebuah final. Selain itu, untuk kegiatan off air-nya juga kita datang ke komunitas-komunitas wanita yang ada di office-office. Ini walaupun kita targetnya adalah non-career woman, tapi kita mengajak untuk wanita-wanita yang ada di office untuk rehat sejenak bersama Woman Radio, untuk nge-games bareng, untuk lunch bareng, dan juga happy-happyan bareng pada saat istirahat di kantor.
pemirsa Cinta O Channel sudah mampir ke studio, sudah main-main ke Woman Radio. Woman Radio, Love Music and Inspiration. Nah itu tadi dia liputan kita, seru kan? Gimana tadi kita udah lihat akhirnya kantor Woman Radio seperti apa. Dan yang pastinya juga untuk para wanita Indonesia dan ibu-ibu yang ada di sini ya, jangan lupa untuk mendengarkan Woman Radio 94,3 FM. Karena di situ kita bisa mendapatkan informasi-informasi dan juga berita-berita menarik tentang seputar wanita. Jadi kita update terus mengenai dunia wanita ya, penting sekali ya. Nah buat Mbak Ade dan juga Mbak Deka, terima kasih banyak atas informasinya mengenai dunia wanita menulis. Mulai sekarang saya mau mencoba eksis, ganti status setiap menit loh. Itu ganggu ya. Baik, terima kasih banyak ya atas informasinya ya. Dan pemirsa, itu di akhir bincang-bincang kita dengan Mbak Ade juga Mbak Deka mengenai dunia wanita menulis, dimana kita bisa mulai menulis dari hal yang ringan-ringan saja, dari apa yang kita rasakan setiap harinya. Nah itu bisa, siapa tahu kita bisa menjadi penulis profesional. Dan jangan lupa juga bagi Anda yang ingin komunitasnya hadir di acara Cinta, Anda bisa langsung saja mention atau follow Twitter kami di @cinta_ochannel, atau Anda bisa juga email ke cinta@ochanneltv.com. Dan siapa tahu kita bisa syuting bareng di sini ya. Akhirnya saya Intan Arita pamit dan kita ketemu lagi di Cinta minggu depan. Sampai jumpa, bye-bye.